Kaum mania, selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Udah siap nonton final Perang Bintang belum? Siap banget. Seru loh ini. Bintang 1 lawan Bintang 3. Panas. Panjang ini. Spanyol lawan Argentina. Spanyol kan baru 1 bintangnya. Argentina udah 3. Penonton jagoin siapa? Bintang 1 apa bintang 3? Kalau hotel kan bintang 5. Oke, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Informasi malam ini kita akan bahas soal PU, perundungan ugal-ugalan. Soalnya kalau bahas Menteri PU viralnya ugal-ugalan. Sebulan viral terus dia. Coba cari di Google. Nggak bisa. Bisanya cari sensasi aja sih lo. Kayak dia. Uye. Jadi malam ini kita bahas dugaan bully yang lagi-lagi makan korban. Kali ini yang jadi korban Dr. Adrian Rantung, peserta PPDS Anestesi Universitas Samratulangi di RSUP Kandau, Manado, Sulawesi Utara. Dr. Adrian ditemukan meninggal dunia di kamar kosannya diduga karena tidak kuat dengan tekanan pekerjaan dan juga perundungan yang dialaminya. Peristiwa bermula ketika Adrian yang harusnya mendapat giliran jaga, absen dan nggak bisa dihubungi oleh teman-temannya. Karena khawatir, teman-teman Adrian akhirnya datang ke kamar kos Adrian dan menemukan Adrian sudah meninggal dunia. Dugaan bullying pun muncul setelah ditemukan pesan yang diduga berisi curhatan Adrian soal tekanan dan beban kerja yang dia alami selama menjalani pendidikan dokter spesialis. Bayangin, orang cari ilmu aja ditekan. Apalagi cari kebenaran. Bisa digeprek loh. Padahal bukan ayam. Polresta Manado bilang penyebab kematian korban belum pasti secara medis karena sesuai dengan permintaan keluarga jenazah Adrian tidak diotopsi dan hanya diperiksa fisik luarnya aja. Di sisi lain polisi masih mendalami informasi mengenai dugaan bullying yang mencuat setelah kasus ini viral di media sosial. Polisi menegaskan belum ada kesimpulan terkait dugaan tersebut karena penyidik masih mengumpulkan dokumen, meminta keterangan sejumlah pihak dan memverifikasi seluruh informasi yang beredar. Semoga kasus ini viral juga. Betul. Katanya kan no viral, no justice. Iya. Uye. Kementerian Kesehatan saat ini sudah menghentikan sementara semua pembelajaran klinis anestesi di RSUP Kandau untuk memberikan ruang buat investigasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bilang akan meninjau khusus penyelenggaraan PPDS di RSUP Kandau bersama FK Unsrat karena kasus ini bukan yang pertama terjadi di sana. Kalau kamu kan yang pertama dan terakhir. Kedua, ketiga, keempat masih ada. Jangan senang dulu. Sebelumnya tahun 2024, Kemenkes juga pernah menutup sementara program PPDS karena adanya bullying dokter senior ke junior dan praktek pungli. Di tahun 2023, Kemenkes udah bikin program whistleblower, biar korban perundungan bisa melapor tanpa takut ketahuan. Tapi faktanya masih banyak dokter-dokter residen yang jadi korban bullying oleh para seniornya. Ngomongin whistleblower, jadi inget yang viral-viral tadi. Betul. Habis klarifikasi, malah kena mutasi. Susah jadi orang jujur. Iya, benar. Mau ungkap kasus, malah dikasusin. Kasus. Balik lagi, kenapa kasus bullying terus terjadi? Jangan-jangan masalahnya ada di sistem dan regulasi. Sering kendor kayak kolor. Kalau tegang horor. Iya. Kalau pelakor bikin tegang. Bikin tegang rumah tangga. Kalau perundungan terus dipelihara, boro-boro bikin pasien sehat. Mental dokternya aja darurat. Dari kasus dugaan bully,
Kita geser ke informasi yang lain. Masih semangat? Kita bergeser bahas masalah pungli. Pungutan liar. Pungutan liar. Kalau liar, politisi lagi kampanye. Biasanya kan kampanye pakai layar tancep. Nah, kali ini pungutan liarnya benar-benar liar. Saking liarnya sampai-sampai nyasar ke rumah belajar. Pelakunya siapa lagi kalau bukan oknum? Oknum lagi, oknum lagi. Sekedung keding, padung ding, dung padung king. Oknum lagi, oknum lagi. Kali ini oknum Satpol PP yang tiba-tiba ngedatengin rumah belajar Merah Putih di Cilincing, Jakarta Utara. Mereka datang ke sana bukan buat cari ilmu, tapi cari pemasukan. Sekedung geding, padung ding, dung padung king. Gini amat cari duit gua. Jadi ceritanya si oknum ini awalnya bilang kalau datang ke sana buat nanya-nanya soal izin bangunan. Karena pendiri rumah belajar Desi lagi nggak ada di lokasi, akhirnya mereka komunikasi lewat telepon. Bukannya nanya soal bangunan, si oknum malah bilang, "Assalamualaikum sayang. Saya Aceng, Satpol PP. Tahu sama tahu lah. Ini saya ada 5 orang. Minta uang kopi. Ini orang salah tempat kayaknya. Minta kopi kok ke rumah belajar Merah Putih. Kalau mau minta kopi ya ke Kopdes Merah Putih. Benar juga, benar. Siap, ini kopinya. Ini kopimu. Kopi kiri kopiku. Ngopi-ngopi. Tinggal bawa pisang goreng. Balik lagi, karena males ribut, Desi akhirnya kasih uang 150.000 yang langsung ditolak sama Aceng. Karena Aceng maunya 300.000. Katanya duit kopi. 300.000 buat beli kopi. Beli kopi apa? Biasa ngaduk kopi juga pakai bungkusnya aja. Sosokan dia. Pengen ngopi di kafe yang ada berangkasnya. Desi jelas nggak mau kasih 300.000. Soalnya uang yang mereka pegang itu bukan uang pribadi, tapi uang iuran sukarela dari anak-anak yang belajar di sana. Biasanya setiap pertemuan anak-anak iuran Rp2.000. Itu pun kalau mampu. Bayangin, anak-anak ngumpulin recehan sedikit demi sedikit supaya bisa sekolah. Ini ada orang tiba-tiba minta jatah. Emang orang kadang-kadang kiding-kiding. Sekedung keding, padung ding, dung padung king. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Akhirnya karena nggak mau dipalak lebih banyak, Desi minta tolong temannya buat menghadapi si Aceng. Aceng pun ditanya satuan tugas tempat Aceng kerja. Bukannya jawab, si Aceng main cabut aja. Uangnya juga tetap dibawa 150.000. Nggak mau rugi, tetap dibawa. Nggak mau rugi. Iya. Tapi dia nggak jadi ngopi di kafe yang ada berangkasnya. Nggak cukup. Udah disegel juga. Setelah video pemalakan Aceng viral, Satpol PP Jakarta akhirnya angkat bicara. Karena kalau angkat gerobak kan udah sering ya. Gerobak PKL gitu. Ternyata Aceng bukanlah Aceng. Dia anggota Satpol PP yang bertugas di Jawa Timur. Salah. Bertugas di Jakarta Timur. Nama aslinya Gifson. Jauh amat. Gif artinya kasih, son artinya bocah. Kasih apa ke itu bocah? Kasih pego cabut dia tadi. Kepala Seksi Operasi Satpol PP Jakarta Timur, Andik bilang Gifson memang pernah bertugas di Jakarta Utara. Tapi saat minta duit ngopi, Gifson tidak dalam penugasan resmi. Nah ini jadi bertinggi-tinggi. Emangnya kalau penugasan resmi boleh minta duit kopi? Sekedung keding. Masih ada aja.
Nggak cuma pungli, Gibson juga ternyata pernah disanksi karena sering bolos. Jangan-jangan bolosnya buat side job. Side jobnya malak. Saat ini Gibson lagi diperiksa buat cari tahu udah berapa lama dia melakukan pungli. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga memastikan akan kasih sanksi yang tegas kalau benar Gibson melakukan pungli. Ironis, Satpol PP itu kan harusnya jaga ketertiban dan ketentraman. Tapi Gibson udah absennya nggak tertib, kelakuannya nggak bikin tentram. Malah bikin orang merasa terancam. Enak banget buat dikecam. Ingat, seragam bukan alasan buat minta jatah preman. Kalau seragam terus dijadikan alat buat cari pungutan, jangan mimpi hidup bisa aman dan tentram. Yang ada kepercayaan rakyat tenggelam. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Pokoknya kita punya kejutan. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kali ini sama saya Syahal Hadar karena hari ini Syahal lagi dikucilkan oleh Otong dan Resa. Mereka lebih memilih di sana sama narasumber cantik yang akan hadir bareng di Midnight Live juga. Tapi tenang aja, Syahal nggak mau kalah karena malam ini ada Midnight Update. Penontonnya suportif banget di studio malam hari ini. Kita ke informasi yang pertama dulu. Ini biasanya setiap edisi Piala Dunia ada aja hewan yang tiba-tiba jadi peramal. Nggak tahu kebetulan, nggak tahu atau dia memang titisan dari Mama Loren. Kita nggak tahu ya. Nah kalau dulu kita tahu ada yang namanya Paul si Gurita. Terus ada Nelly si gajah. Ada nggak sih Nelly gajah? Ada. Oh ya, ada. Pokoknya ada. Nah, sekarang ada juga di Brazil nih. Kita bisa lihat bareng-bareng informasinya. Ada di Brazil kucing besar alias jaguar. Namanya Poti. Kita lihat videonya. Dia ini mau meramal siapa pemenang dari Piala Dunia tahun 2026. Kira-kira siapa pemenangnya? Kita lihat ada Spanyol atau Argentina. Pilih mana Poti? Poti pilih Argentina. Box Argentina kayaknya ada makanannya Poti, makanya dipilih ya. Semoga ini bukan settingan. Nah, kita beralih ke informasi selanjutnya juga. Nah, biasanya kalau ada orang bilang hobi mengumpulkan barang itu cuma buang-buang waktu, mungkin mereka belum ketemu sama yang namanya Sarin Kumar. Sarin Kumar ini pria asal India yang berhasil mengumpulkan hampir 100.000 perangko bertema Piala Dunia. Keren banget ini, beratnya kira-kira beratan mana sama emas 74 kilo? Nggak tahu. Nah, jadi koleksinya lengkap dari juara edisi Piala Dunia pertama sampai ke era Messi. Nah kita lihat gimana sih koleksinya nih. Ini perangko kecil-kecil yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun, jumlahnya sampai 100.000. Nah, ini ya kalau dipikir-pikir hobi mengumpulkan perangko ini memang lebih menenangkan ya daripada hobi yang lain karena koleksinya jelas, tercatat dan bisa dipamerkan. Bukan sekedar koleksi yang ujung-ujungnya malah dipamerkan di ruang sidang. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukan besarnya koleksi tapi bersihnya reputasi. Penontonnya kurang, ulang lagi. Kayak manggil peliharaan ya. Ini siapa ya? Saya bukan peliharaan. Apa tuh? Saya disimpan di berangkas. Balik lagi ya. Kok ngumpet lagi? Kirain mau gabung. Wah. Karena saya hilang. Pemirsa mohon maaf, Midnight Live malam hari ini ada kuyang. Enggak dong. Saya udah kembali sempurna. Iya. Saya kan dicek kali luar negeri saya.
Koruptor? Enggak, bukan. Bukan, Nama oke. mertua saya. Nah, malam ini kita juga ada informasi bahagia nih Bang Oto. Terkait apa nih Sehan nih? Terkait Piala Dunia. Iya dong, jelas Indonesia dong. berhasil masuk Piala Dunia. Ya kan udah mau kelar, emang gimana berhasil masuk nih? Volunteer. Oh, volunteer. Yang penting kan ada yang wakilin Indonesia di Piala Alhamdulillah Dunia. ada yang mewakilkan Indonesia di Pesta Piala Dunia. Pesta bola dunia ya? Iya, Pesta Wih. Bola Dunia. Ada Mbak Mita. Mana nih Mbak Mita? Bang Oto ini mau nemenin atau ngapain sih? Nggak tahu nih. Nggak tahu. Arahan aja nih. Kamita, halo. Ada Kamita yang sekarang lagi ada di New York. Wih, jauh Jauh ya? juga ya Jauh ya? mainnya ya. Nah, halo Kamita. Gimana kabarnya di New York sekarang jam berapa? Hai Sheha, Otom. Sekarang di New York jam 10.25 pagi. Wah, Pagi-pagi. udah sarapan belum? Ini lagi di coffee shop sedang sarapan sambil interview dengan kalian. Wah, keren Luar banget, biasa. Kamita. Sarapannya di coffee shop. Otong biasa di mana? Ya, biar masuk dulu. Nasi duduk depan aja. Itulah, di sana lah pokoknya ya. Iya. Nah, Mbak Mita ini sebagai seorang volunteer yang membawa nama Indonesia sampai Piala Dunia. Wih, keren banget. Keren banget. Mbak Mita, ini gimana sih? Sebenarnya pekerjaannya di Piala Dunia tuh ngapain? Oke, kalau pekerjaannya di Piala Dunia saat ini di 2026 aku masuk ke bagian broadcast services. Jadi tugasku itu pertama menjawab pertanyaan dari media-media seluruh dunia yang mungkin mereka perlu datang ke area fotografi atau mereka harus cari lokasi tertentu misalnya konferensi pers gitu ya. Nah, kadang aku juga ditempatkan di dalam stadion, itu namanya presentation platform. Di sana aku menjaga platformnya misalnya Football Legends. Kayak waktu itu aku dapat Peter Schmeichel, Clarence Seedorf, Thierry Henry, sama Ibrahimovic, ada I Show Speed juga, atau kadang aku juga ditempatkan di Media Tribune. Di situ aku tugasnya kayak ngasih tahu di mana sih mereka harus duduk media-media ini, sambil bisa ngintip pertandingan juga tuh kalau di Media Tribune karena it's the best spot gitulah. Oke, berarti koordinator media bukan cuma di sini doang. Oh, iya. Sampai Piala Dunia juga ada. Korlap juga ya dia ya. Korlap di sana. Pada lapangan. Mbak Mita, berarti ini udah tahun ketiga ya jadi volunteer di Piala Dunia ya? Penyelenggaraan Piala Dunia ketiga ya. Benar. Kenapa Betul, akhirnya jadi aku mau juga di jadi Rusia seorang dan di volunteer? Qatar. Kalau ditanya kenapa, jadi sebenarnya Piala Dunia pertamaku yang ku tonton full itu tahun 98. Di situ setiap kali pre-match ceremony kan ada orang-orang yang bawa bendera gitu ya. Dan tuh selalu ngebatin kayak, ternyata ada ya anak-anak seumuranku gitu ya yang bisa kerja atau bertugas di Piala Dunia gitu. Jadi aku kayak mikir one day pengen nih kerja di Piala Dunia bareng FIFA, dan 20 tahun kemudian gitu ya ternyata jadi nyata karena memang sebenarnya FIFA itu punya yang namanya volunteer program. Mungkin karena di masa itu sosial media belum terlalu semarak sekarang, jadi orang nggak terlalu tahu gitu ya bahwa ada kesempatan yang terbuka untuk semua orang di seluruh dunia. Jadi aku daftar di 2016 pertama kali, terus tugas di Piala Konfederasi 2017, lalu lanjut deh ketagihan 2018 gitu ya, 2022 bener tuh, sekarang 2026. Ya aku menganggap diriku beruntung karena bisa terpilih dari jutaan orang yang daftar. Kak, volunteer kan relawan ya, rela tuh. Katanya malah modal sendiri jalan-jalan ke luar negerinya nih. Ya memang modal sendiri. Ini ada pertanyaan yang sering sekali aku dapatkan, kayak dibayar berapa. Sedangkan, dan jujur aku baru tahu kalau ternyata ada kegiatan relawan yang berbayar gitu. Aku mungkin old school banget kali ya. Jadi buatku relawan tuh ya memang tidak dibayar gitu. Tapi itu benar, jadi relawan FIFA itu tidak dibayar dengan uang. Dari awal pun sudah dikomunikasikan seperti itu, bahwa kegiatan ini memang kita harus mempersiapkan. Ikhlas banget ya. Oke, ternyata di New Semua York sendiri, juga tapi ada. yang namanya passion ya, karena aku kebetulan juga suka bela-belain lah gitu. Oke. Mbak Mita kayaknya sinyalnya agak ada ini ya, buffering. Oh, udah muncul lagi tuh Mbak Udah muncul Mita tuh. lagi nih. Mbak Mita, Oh ya, berarti kepotong ya. Sorry. tahapannya gimana sih biar bisa jadi volunteer di Piala Dunia?
Oke, tahapan yang pertama sekarang udah mudah banget. Kita tinggal daftar di volunteer.fifa.com. Terus isi aja data kita. Nanti kalau kita udah daftar, setiap kali ada pembukaan untuk jadi relawan, mereka akan kirim kita email. Jadi kita udah nggak perlu nyari informasi lagi nih. Kalau kita udah daftar di platform itu. Syarat Tadi kan- wajibnya cuma minimal 18 tahun dan bisa bahasa Inggris. Udah, sisanya itu menurutku ya tergantung luck juga sih. Oh. Karena yang daftar Aduh. jutaan gitu kan. Aku Otong nggak bisa bisa. daftar lagi. Kenapa? I can speak English. Tapi tadi katanya bayar sendiri, biaya sendiri. Ini habisnya berapa sih Mbak? Dan pertanyaannya pasti ini worth it nggak sih? Oke, jadi kalau 2018 sama 2022 kebetulan aku dapat sponsor. Jadi aku dan pada saat itu host countries-nya juga kasih kita tempat tinggal sama transport gratis. Jadi aku kayak cuma nyiapin buat tiket pesawat sama buat makan sehari-hari lah. Kebetulan kalau Amerika Serikat memang tidak kasih itu semua, cuma tetap menurutku berada di Amerika gitu ya. Secara pengalaman juga luar biasa dan kalau ditanya worth it nggak sih? Worth it banget meskipun aku harus keluar uang untuk tiket pesawat, untuk Airbnb-nya dan tugasku kan di Dallas ya, itu nggak ada public transport gitu, jadi naik Uber terus. Tapi aku dapat banyak bantuan juga dari orang-orang meskipun bukan kayak sponsor besar atau gimana, dan ya alhamdulillah bisa terjalani dengan baik dan bisa terus berbagi cerita sebagai relawan FIFA. Terus nyari sponsornya, maksudnya gimana Mbak? Harus nyari sponsor sendiri tuh di Piala Dunia sebelumnya tuh Mbak? Jadi waktu 2018 aku dapat sponsor. Ini boleh sebut nama nggak sih atau nggak boleh? Di clue aja clue. Nggak apa-apa kali ya, nggak usah. Gak usah lah ya. Ya pokoknya 2018, 2022 aku dapat sponsor dari orang pemerintahan, figur lah ya, figur besar. Alhamdulillah. Memang dan untuk yang Amerika ini setelah 100 proposal lebih itu memang nggak dapet. Karena angka yang aku masukin tuh mungkin kayak gede juga ya. Secara memang kan nggak disediain fasilitas apa-apa di Amerika ini. But then anyway gitu ya, orang-orang yang tahu bahwa aku sangat suka dengan kegiatan ini. Mereka tahu bahwa ini bukan sekedar event yang remeh-temeh untukku. Ini adalah hal yang besar buatku. Jadi orang-orang banyak bantu aku. Jadi ya dari sana sinilah, alhamdulillah akhirnya dapat juga. Dolar naik juga kali ya. Dolar naik jadi Ini makin ekonomi naik. Mbak Mita. ya kan? Tapi Coba Mbak Mita Anda jadi volunteer bayangkan di gitu. Piala Dunia. Jadi volunteer di Piala Dunia bisa masuk ke ruangan pemain ganteng nggak? Kak, nah itu tergantung dari posisi. Kebetulan kalau aku di broadcast services, memang aksesku bisa masuk ke ruangan yang ada penonton, yang ada pemainnya. Tapi yang nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh selfie, nggak boleh minta tanda tangan, karena ruangannya restricted gitu. Harus tetap profesional. Jadi emang ya Messi lewat di depan kita ya kita harus stay cool gitu ya. Ronaldo lewat muka kita stay cool, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain berarti udah keputusannya saya nggak usah jadi volunteer. Jangan dong. Ntar yang siaran siapa? Masa ada Jude Bellingham lewat nggak dipeluk? Gimana? Kata Jude Bellingham, bukan muhrim. Kamita, thank you ya udah berbagi pengalamannya nih. Iya, sama-sama. Daftar dong nanti 2030. Salah buat Infantino. Oke Mbak Mita, terima kasih. Ya, Keren sama-sama. banget jadi volunteer. Dong, nggak dibayar Piala loh, Dunia bayar bayar sendiri. sendiri. Otong punya Ya nggak tahu, tergantung mertua sih kalau mau bayarin ya dia sponsor. Oke deh, nah setelah ini mau ada apa lagi Otong? Kita balik ke Resa kali ya. Balik lagi ke Resa? Iya, dia kan mau ngobrol-ngobrol nih. Oh gitu. Coba kita balik ke Resa ya. Resa Silakan, yang balik? Jangan, bisa balik kita berdua lagi dong. Oke silakan Resa. Silakan Resa. Oke, terima kasih. Seha pakai baju kuning pasti pendukung Brazil ya. Oh, pendukung Spanyol. Tong, sini Tong. Oke, siap. Emang Otong tuh nggak setia ya, dari sini pindah ke sana. Suka pindah-pindah. Halo, apa kabar? Udah lama gak ketemu. Cepet banget. Nenek us. Nah, kita juga punya bintang tamu Wah, kali ini. siapa nih? Ngobrolin bola. Asik banget ya, minggu ada bola. Pokoknya bintang tamunya. Lu kagak monyong-monyong gak gua ada gini ya. Ngomong-ngomong. Oh iya. Gimana kalau kita langsung undang aja? Langsung aja kali ya. Pasti udah pada tahu di Ya sini. tahu lah jelas. Apalagi yang cowok-cowok tuh. Bos saya yang melotot dari tadi. Kita undang ini dia. Kartika Berliana.
Mbak Kartika. Apa kabar Mbak Baik, Kartika? baik. Baju kita serasi loh ya. Iya, kalau saya tadi juga bajunya kuning, suka Brazil. Aku si Poti si Jaguar itu tadi. iya. Hitam-hitam. Berarti kamu bisa memprediksi hubungan kita nanti ya. Bisa. Bisa ya. Apa kabar sehat? Mbak Sehat, Kartika? sehat banget. Udah setahun gak ketemu makin cantik ya. Kok hafal sih setahun? Ya kan kita setahun lalu kita di sini. Kalau ada Mbak Kabel pasti kita ngomonginnya bola. Iya jelas, dia kan sportcaster. Sportcaster. Iya, sportcaster. Sportcaster. Terkenal banget loh ini. Oh, udah. Masa? Banyak di Tiap hari mana-mana. saya nonton kalau bola ada Mbak Kabel gitu. Iya. Di Nonton Instagram. yang di link mana nih? Ada link bola dong. Oh, link Iya. bola ya. Suka mancing. Nggak ada umpannya tuh. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight. Lah. Kembali lagi di Midnight. Lah. Aumannya mana suaranya? Masih rame. Masih rame, masih semangat loh. Ada Mbak Kabel. Iyalah. Wah, Kabel. Kangen nggak sama kita-kita di sini? Kangen banget, rame banget di sini. Bisa aja ya rame ya. Green screen. Jadi kalau kita nonton bola, pasti nggak jauh-jauh dari Kabel. Iya, jelas. Selama Piala Dunia ini. Banyak juga dia muncul di TV-TV. Betul. Ngomongin Bang. bola. Ngomongin bola. Kabel sendiri jagoin siapa sih dari awal Piala Dunia? Timnas. Timnas ya. Dari sebenarnya sukanya dari 2010 sih karena pas waktu itu mereka juara Oke. kayak gitu. Berarti dukung Spain. Spanyol nih ya. Spanyol. Spanyol. Otong dari Jerman ya? Dari Jerman. Apa tuh Jerman? Jajaran Matraman. Apa dari Belanda ya kalau nggak salah ya? Iya. Belanda. Dagang Gajah Mada. Lagi terus. Jadi dari 2010 udah suka Spanyol. Iya, jadi waktu Kenapa itu tuh? lagi SMA suka-sukanya nobar sama keluarga kan. Ngelihat Iya. mereka emang lagi bagus-bagusnya aja. Oke. Terus kan kalau cewek ngelihatnya waktu itu lagi Shakira juga kan lagunya yang itu boom banget kan. Betul. Kayak penasaran ini tuh bola kayak gimana. Nah, dari situ mulai suka bola juga pas banget lagi World Cup-nya. Dari Waka Waka EE. Waka-waka, Gimana jogetnya? Waka Waka. Iya, iya. Sekedung keding. Ya itu beda dong. Beda ya. Itu semut. Itu tarian semut ya. Iya. Nah, dari 2010 suka Spanyol, akhirnya sampai sekarang masih suka Spanyol. Iya. Dan Walaupun Spanyol- generasi yang itu udah nggak ada ya. Iya. Iya. Tapi kan sekarang regenerate kan. Betul. Dulu pemain favoritnya siapa tuh? Waktu Iniesta. 2010. Iniesta. Berarti Iniesta aku Otong. Ya. Mirip lah ya, 11 Iya, 13. 11 13 lah. Daripada 11 12 ribu. Iya, itu kebanyakan. Iniesta. Berarti pasti klub favoritnya Barcelona. Iya. Iya. Biasanya gitu Oke. tuh. Kalau dukung Barca, dukung Spanyol. Iya. Ali. Iya, benar-benar. Kalau sekarang pemain favoritnya siapa di timnas nih? Lamine Yamal, cuman emang kemarin waktu fase grup jangan terlalu diharapin juga kan beda ya. Pertama kali mereka masuk Piala Dunia. Kalau dibilang sekarang sih nggak ada terlalu yang pemain bintang gimana di Spanyol, tapi mereka mainnya pakai sistem banget. Oh iya. Ya kan, tengahnya juga kuat banget. Emang Oke. si Lamine Yamal ini juga lagi di gadang-gadang titisannya Lionel Messi kan. Iya, iya, Kayak iya. gitu. Gagal apa tuh? Gagal apa? Dimandiin itu. Oh iya iya. Gara-gara- Iya. Tau gak sih foto yang viral itu? Iya. Itu kan diambil tahun 2007. Fun fact-nya adalah itu tuh ketika itu si Lionel Messi-nya pakai jersey nomor 19. Sekarang Lamine Yamal 19 tahun kemudian juga pakai jersey nomor 19. Iya. Nanti tanding final juga tanggal 19 Juli. Betul banget. Udah di setting nih. Iya. Enggak ya. Oh. Enggak dong. Iya. Iya. 9 kurang 1 8. Iya benar. 1 kurang 9 min 8. Iya. Apalagi kalau disingkat namanya kan LAM, Lionel Andres Messi. Nah. Terus ya gitulah ya. Lucu banget loh. Jadi Lamin lah ya, pokoknya pokoknya itu. lah ya, jadi Yamal lah ya. Lupa saya. Tapi pemain favorit sekarang Lamine Yamal. Ada nggak pemain favorit lain yang bikin wah ini pemain top banget nih selain Lamine Yamal? Sebenarnya Cristiano Ronaldo. Oke.
Cuman kan kita juga harus regenerasi juga kan, ngelihat bakat-bakat yang baru. Iya. Oke, Ronaldo. Kalau disiplin, wah keren dia. Usia udah 41 padahal. Usia 41 Iya, tahun. benar. Kalau Messi kan 39 tahun. Tapi melihat Messi gimana? Kemarin keren banget kan waktu Inggris tuh dikantongin semua 5 backnya Tuchel. Dikantongin. Iya. Oh ya, gimana ya bahasanya? Bahasa bola Bahasa bola banget. Iya. Tapi katanya sih yang pertandingan pertandingan Argentina lawan Inggris kemarin wasitnya dibayar. Hah? Masa nggak dibayar? Masa sih? Kerja dong. Iya, kerja soalnya. Ada-ada aja. Serem juga ya. Makin malam memang makin seperti ini obrolannya. Makin nggak nyambung. Kabel. Iya. Jadi Spanyol Argentina pasti megang Spanyol. Kalau bisa tebak skor aja, prediksi aja. Ya. Itu skornya berapa tuh? 2-0 deh. 2-0 buat Spanyol. Iya. Jadi 90 menit selesai nih. Selesai aja, jangan sampai adu gawang penalti. tubuh Jangan. Iya. Jadi nggak sampai gawang tubuh 2-0 ya? Wah, oke deh. Kaisa megang siapa nih? Saya Argentina berarti kalau Wah, gitu. keren banget. Iya. Oh, berapa? Argentina pegang 1 sama. Wah, Di nggak ada yang menang penalti dong. dong. 90 menit. Oh, 90 menit aja. Extra time baru menang 2-1. Wah, berarti Argen ya? Iya. Yang golin siapa nih kira-kira Reza nih? Yang golin Nah, Messi mm, 1. Messi lagi 1. Wah, dua dong. Dua, iya. Tadi 1-1 aku sayang ibu. Tapi siapa yang golin dari Spanyol nih? 2-0 nih megang. Harapannya kemarin ya aku lagi ngelihatnya si Oyarzabal itu bagus kan. Tenang aja gitu mainnya. Kalau enggak Lamine Yamal. Tapi satu lagi dari super sub nih, ini jimatnya. Siapa tuh? Entah kenapa Mikel Merino bagus Oh aja iyalah. dari. Iya. Karena dia pemain Arsenal. Oh gitu. Iya. Arsenal. Oh ya baik. The Baik, kita Gunners dia. berseberangan ya. Oh sorry ya. Kabel apa emang? MU. Aduh, langsung merinding saya. Kan setan merah. Penonton tuh MU. Iya, gitu ya. Wah, tapi seru nih ya. Seru. Spanyol lawan Argentina. Otong megang siapa? Saya pegang Spanyol. Karena ada Merino. Oh ya. Ada Olmo, Zariabal ya. Iya. Iya. Bagus-bagus sih Bagus-bagus Spanyol. Tapi kan ini kayak ibaratnya adik-adik La Masia lawan abang-abangan La Masia. Benar. Iya kan? Iya. Lionel Messi walaupun umurnya 39 tahun tapi kemarin umpannya wah, iya, El iya. Toro luar Iya, biasa. kaki kanan lagi. Biasanya dia kidal kan dia. Dia kidal kiri dari lahir dia. Dia kidal dia. Tapi Kabel selain bawain acara bola, acara Piala Dunia juga sering nge-gym. Oh iya. Oh gitu. Apa gitu salah Ya, satu? kan saya sering lihat. Apakah itu syarat konten, sebagai ya. kita kan sportcaster olahraga banget, kita harus olahraga juga gitu nggak? Iya prinsipnya? sih, kayak kan bawainnya acara-acara olahraga, jadi kayak membuat looks-nya sama personanya juga olahraga banget, kayak gitu. Iya sih. Berapa kali seminggu tuh Kabel? kalau Minimal nge-gym? 4 kali. Wah, capek 4 ya. kali seminggu. Iya. Soalnya kan pembakaran itu setelah nge-gym ya, itu kayak 2 kali 24 jam kan, kayak 2 hari gitu. Nah, efektifnya itu kayak 2 hari sekali lah nge-gym. Oke. Jadi pembakaran, metabolisme tetap cepat Iya, gitu. iya. Terus begadang. Iya. Iya kan? Iya. Wah, itu gimana cara bagi waktunya ya? Iya juga ya. Bisa. Bagi duitnya juga bingung juga tuh. Iya. Duit masuk duit keluar. Tapi Kabel apa nih harapannya buat final setelah mengikuti sebulan lebih kali ini ya? Sebulan lebih Piala Dunia. Apa harapannya buat final kali ini? Ini sebenarnya final impian banyak orang juga kan untuk sampai ke final Spanyol sama Argentina. Banyak juga sih yang ngeprediknya sebenarnya Inggris Prancis kayak gitu. Cuman ini kan finalisima yang gak jadi juga tuh kemarin, akhirnya mereka ketemunya di sini. Harapannya yang terkuat sama terfair lah yang menang. Terfair. Iya. Tuh. Fair ya. Oke. Iya. Ada nggak fair ya? Ada yang nggak fair nggak sih? Nggak tahu ya. Nggak ada Kita yang fair-fairan aja sih. semuanya fair. Tapi kan gitu. Inggris Prancis ketemu. Iya, di peringkat ketiga iya, tadi ya. Tapi kayak Iya udah. lah, udah. heeh. Prancis ya anti klimaks banget ya dari Iya, awal mainnya bagus Inggris ya. Saya. juga sih. Inggris juga sih. Iya kan. Kalau Sayang banget. Kabel Inggris Prancis juara 3 siapa nih? Inggris aja deh. Oke ya, kasihan Iya. ya. Inggris aja ya. Iya, oke. Kan The Three Lions 3. 3. Iya. Iya. Iya juga. Iya kan ya? Ya, bisa aja ya. Oke, nah kalau gitu harapannya Kabel buat timnas Indonesia ke depan. Wah, ini banyak banget lagi harapannya. Salah satunya apa? Eh,
bisa masuk Piala Dunia di edisi setelah ini. Amin. Terus grassroots-nya makin diperhatiin. Apalagi kemarin kan PSSI juga federasi maksudnya kayak udah ngeluarin statement bakal ada Liga Putri kan untuk sepak bola putri. Nah itu juga didukung banget lah semuanya. Buat timnas apalagi grassroots-nya juga udah mulai berkembang di mana-mana gitu. Iya, karena kan butuh proses panjang ya, hingga akhirnya kita bisa sampai ke Piala Dunia. Bener tuh. Iya, turnamennya juga udah disediain sama federasi kan. Baru Mbak Mita doang tuh yang ke Piala Dunia kemana? Volunteer tapi volunteer. Volunteer, ya. Tapi keren itu Mbak Mita tadi tuh. Dengan Yes. wawasan bolanya juga bagus Oke tadi juga Mbak dia. Mita. Karena kan dari 2018 dia nonton. Iya, bola. dia MU juga tadi saya tanya. Iya. Oh gitu cewek-cewek MU mah. Saya cocok Arsenal. Oke Kabel, terima kasih loh. Thank you ya. Datang lagi di Midnight Iya, Live. makasih juga. Iya, Datang lagi semoga nanti ya. sering-sering lah datang Iya, ke sini ya. Pas Piala Eropa kan serah lah ya. Masa yang datang Erwin Fitriansyah lagi, lagi kan. Mas Erwin lagi nonton aja nih. Thank you Kabel, kita berikan tepuk tangan buat Kabel. Kartika Berliana sudah hadir di Midnight Live, sukses, Yes. sehat selalu, Amin. dan diberikan kelancaran semuanya untuk pekerjaan Amin. Kabel ke depan. Dan tentunya kami masih akan kembali dengan monolog dari Otong. Iya, temanya apa? Usai jeda, tetaplah di Midnight Live. Informasi malam ini kita mau bahas soal pil jin. Bukan pil buat jin. Apalagi buat Jun. Apalagi buat Ucil. Mbak Yulia mana nih? Tapi kalau lo nekat nelen pil jin ini nih, yang keluar bukan Om Jin ngasih 3 permintaan. Tapi yang keluar jadinya masalah. Tapi pil jin ini ajaib. Lo telan dikit katanya berasa bisa terbang. Kalau lo telan banyak, lo bisa hilang. Nyawa lo yang hilang. Nah, ceritanya berawal dari Jakarta Utara. Polisi nangkap 2 orang di sebuah hotel pada 10 April lalu. Dari penangkapan itu, nggak pakai soda kue, nggak pakai baking powder tuh. Polisi langsung ngembangin kasus. Polisi langsung ngembangin kasus sampai ke Semarang. Nah, di sana polisi menangkap TJ. TJ bukan Transjakarta. Bukan juga tunjangan jabatan. Tapi seorang pria yang demen banget keluar masuk tahanan, alias residivis. Ibarat pemain bola nih, TJ ini langganan masuk line up. Bedanya kalau pemain bola kan dipanggil pelatih. Nah, kalau si TJ nunggu dijemput polisi. Nah, tapi keterangan TJ, polisi langsung gerak ke seonggok gudang di daerah Mijen, Kota Semarang. Bukan gedung bansos, apalagi gudang sepeda motor listrik BGN. Tapi gudang yang udah disulap jadi lab gelap. Lab gelap. Buat bikin pil jin. Isinya ngeri. Jin aja takut masuk. Ada karisoprodol, hisel, talak, poviden yang beratnya ratusan kilo. Ada juga mesin cetak pil. Dan 120.000 butir pil jin atau pil zenit yang siap edar. Dari situ polisi gerak lagi tuh. Takutnya kalau kelamaan diem dikatain polisi tidur tuh. Beda ya itu ya. Jadi polisi menangkap lagi seorang tersangka berinisial D di Semarang. Dan ditemukan lagi tuh 186.000 butir pil jin. Junnya nggak ada tuh. Jadi total yang disita tembus 306.000 butir pil jin dan 1,83 ton bahan baku yang siap dicetak menjadi jutaan pil baru. Nyabak juga ya barbuknya ya. Ini mah bukan bisnis eceran lagi bro. Ini udah kategori masuk UMKM. UMKM, usaha merusak kaula muda. Penonton juga UMKM nih. Utang mulu kagak bayar. Nah, yang bikin ngeri itu target marketnya. Target market, bro. Bahasa gue udah kayak pakar ekonomi aja nih.
Jadi sasaran mereka itu teenagers dan para workers. Emang sih ya, orang yang lagi capek sering jadi target paling empuk. Mirip kayak penonton. Capek bokeh kena judol. Capek ngutang malah pinjol. Hal kalau capek mah tidur aja bro. Kan ntar pas bangun tetep bokeh. Kata Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Afrilendi, laboratorium gelap ini udah beroperasi sejak awal tahun hingga April 2026. Dan dalam waktu 3-4 bulan aja, mereka mampu memproduksi lebih dari 1.108.000 butir tablet karisoprodol yang diedarkan akap antar kota antar provinsi. Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso juga sempat ngomong kalau pengungkapan ini hasil kolaps, nggak di Instagram nih, kolapsnya langsung di ini nih, buat memutus rantai peredaran obat keras yang bahaya buat generasi muda. Dia juga bilang tuh, penindakan akan dilakukan dari hulu sampai hilir. Dan kasus ini masih terus diselidiki. Nah, 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 8 orang lain masih masuk daftar pencarian orang alias DPO. Yang nggak tahu kemana, karena lagi dicari. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto bilang, 1 dari 2 tersangka itu adalah oknum polisi. Fakta lagi nih. Fakta yang surprisingly nggak surprise, alias udah biasa. Hampir di setiap pengungkapan narkoba besar ada aja oknum yang terlibat. Itu kalau dikumpulin oknum tuh, hitung sendiri dah. Banyak. Ya, lucu nggak lucu yang penting aman aja ya. Nah, soal pil jin ini nih, buat yang belum tahu nih, pil jin itu obat keras. Nama aslinya Zenith Carnifex. Awalnya sih biar dipakai buat otot relax, slow, dan jadi calm down. Tapi ini malah disalahgunain nih. Efeknya kan bahaya. Saraf bisa rusak, bisa nyandu, bahkan bisa bikin is dead. Nih ya, gue ingetin ya, hidup itu cuma sekali. Jangan dah nyoba narkoba, nggak ada untungnya. Udah duit hilang, nyawa bisa melayang. Ingat kata Tom Samcong, mending nyoba gagal cinta daripada gagal tes urin. Itu tadi saja penutup dari Midnight Live malam ini. Jumpa lagi minggu depan. Thank you bro, udah datang bro. Sampai jumpa lagi di Midnight.